Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, teman-teman. Kita jumpa lagi di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat halaman materi menggunakan Unity. Sebelum kita membuat materi, teman-teman, kita cek dulu. Ini yang terakhir kita lakukan. Kita sudah membuat menu informasi. Kita coba lihat pada panel-panel ini, kita cek. Sepertinya masih ada yang kurang ya. Nah, ini masih ada kurang satu di sini judulnya ya. Jadi pada panel ini ada tombol sampai ini kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu, kemudian kita tambah satu di sini. Klik kanan, kita tambah image saja. Nah, kita letakkan pada bagian atas ini sebagai judulnya. Nah, kita cari gambarnya yang judul ya, informasinya ini dia. Kita klik image-nya ini, nah ini dicari ya, sini ketemu. Ini kemudian masukkan ke sini. Lihat 745147. Nah, ini 745. Kemudian sininya 147. Nah, udah seperti ini. Ini kemarin di pertemuan berikutnya yang terlewat. Kita kasih tombol ini. Nah, berikutnya teman-teman kita simpan ini. Nah, kemudian kita buat scene baru. Nah, di sini kan belum ada scene-nya. Nah, kemudian di sini ada yang sisi kanan kemarin sudah sempat kita buat. Ini kita masukkan ke bagian animation biar jadi satu animasi-animasinya. Kemudian bagian scene sini kita klik kanan, kemudian kita create scene, kita beri nama materi. Nah, tentunya untuk mengakses materi ini kita buka melalui menu. Nah, maka kita buka menu dulu. Nah, nanti ketika tombol menu ini diklik, maka akan menuju ke materi, tetapi kita berputar dulu nih. Kalau untuk ke informasi kan sudah berputarnya ke kanan ya. Nanti kita coba membuat berputarnya ke kiri. Jadi kita membuat animasi lagi. Tapi sebelum itu kita siap-siapkan dulu ya. Kita siapkan untuk asetnya yang kita perlukan di dalam materi. Nah, yang pertama, karena materinya ada dua, kita siapkan, kita tarik saja nanti ya. Kita tarik, masukkan, ini kan materinya. Klik, tarik, masukkan ke sini. Kemudian turun lagi. Kita masukkan teks materinya ini. Ya. Terus kita masukkan juga nih yang nama BR. Oke. Sepertinya sudah. Itu yang aset gambar. Kemudian kita masukkan juga yang aset 3D. Kita masukkan yang mana ya? Untuk AR coba yang balok ini ya. Balok dan kubus. Coba kita masukkan. Ini kubus dulu. Dua-duanya kita ambil. Kita masukkan model 3D di sini. Kemudian kita tarik saja, masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Ya, sepertinya ini. Kemudian kita masukkan juga yang balok ya. Balok. Nah, ini balok
FBX-nya tarik masukkan ke sini. Nah, oke, kita sudah memasukkan aset yang kita butuhkan. Berikutnya kita kembali ke menu dulu. Ini udah di menu ya. Kemudian kita ke kamar menu, kita klik 2 kali di sini, klik biar menuju ke bangun ruangnya ini ya, kamarnya. Nah, berikutnya kita buat animasi lagi. Di sini kan kalau kita lihat animasinya, nah ini kan ada anim kamar menu atau ya, kemudian sisi kanan kita buat lagi. Ini tadi kan geser ke sini ya, kiri. Artinya kalau dilihat kan seperti kita belok ke kanan. Nah, ini sekarang berarti kita buat animasi lagi, kita masukkan ke sini animation. Kita buat namanya bebas ya, namanya anim belok kiri gitu aja ya. Ini belok kiri. Nah, kemudian kita buat di sini ini mulai 0 ya. Ini kita buat 1 dulu, kemudian nolkan lagi untuk mendapatkan keyframe-nya. Kemudian sampai ke berapa? 20 atau 2 ya. 2 detik. Nah, berarti kita ambil sini 2 detik, kalau 2 detik. Kemudian kita ambil di sini coba 90. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah ini kan beloknya ke kiri gitu. Nah, seperti itu. Belok kiri. Nah, udah. Berarti sudah sampai. Kalau di play kan begini. Nah, itu belok kiri. Nah, ini masih looping. Kalau kita play dari sini ngeloop ya. Dan kita ke animation. Yang anim belok kiri kita klik, kemudian loop time-nya kita matikan di sini. Ya. Berikutnya ketika kita klik nanti kan mau belok kiri ya. Nah, sini kalau kita klik di sini. Nah, ini kita sudah punya ini baru. Kita bisa menyambungkannya melalui state ini, tapi kita bisa buat lagi saja. Klik kanan, create empty. Nah, ini new state. Jadi kita taruh sini. Anim belok kiri ya. Ini yang anim belok kiri kita fungsikan untuk ke materi. Berarti kita ganti nama saja ke materi gitu. Nah, boleh. Kemudian dari new state 2 kita make transition. Kemudian kita balik lagi make transition ke 2. Nanti fungsinya biar ketika ini selesai bergerak, kita menuju ke materi. Berarti kita buat behavior, kemudian jam materi. Lagi pergi ke materi begitu. Kita create di sini masih invalid machine. Nah, ini kita klik dulu. Kita buka yang di sini, open. Tunggu sampai muncul. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di filenya sisap jam materi. Kita melompat ke materi begitu. Kita cari yang on state exit lagi yang di sini. Kita hilangkan tanda komentarnya, yang tanda apa namanya slash 2 kali itu ya, kita hapus. Kemudian bagian atas kita tambah lagi karena mau pindah. Kita tambahkan scene management. Nah, terus yang di sini baru kita pakai scene manager, kemudian load scene, kemudian yang kita load adalah materi karena kita mau pindah ke scene materi. Kita simpan lagi.
Kalau sudah, ini kita menuju ke editornya lagi. Kita akan lihat ke animatornya, apakah tadi ada tulisan apa tadi, sudah hilang. Kita klik, nah invalid state. Nah ini kita remove dulu. Dan yang jam materi ini nanti kita kembalikan, kita pindah ke script dulu. Nah jam materinya kita buka lagi di sini, kemudian kita add lagi, makanya jam materi. Nah ini sekarang sudah bisa. Untuk animasinya sepertinya sudah selesai. Berikutnya kita menuju ke tombol materinya ya teman-teman ya. Tombol materinya di sini. Ini masih 2D, kita masih 3D, kita klik sampai 2D seperti ini. Kita kecilkan dulu biar kelihatan ini. Nah, kita tambahkan dulu. Ketika tombol materi diklik, nah nanti kan banyak tombol-tombol yang hilang. Maka kita juga akan menambahkan yang pertama, tombol materi, tombol info ini kan hilang ya. Berarti kita tarik tombol info dulu sini, dan kita pakai game objeknya, kita sembunyikan. Gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi tombol silang ini juga hilang, tapi exitnya masukkan sini, game object. Nah, lakukan seterusnya dengan cara yang sama untuk tombol-tombol yang lain. TB informasi sudah, TB tanya ini juga, TB tanya, kemudian tambahkan lagi TB materi itu sendiri, dia sendiri, TB materi seperti itu. Kemudian TB scan, tombol scan kartu ini sama kita buat hilang, visible ya, unvisible, invisible. TB game, kemudian kita lanjutkan lagi, ada TB evaluasi. Kalau teman-teman pengen ngirit gitu ya, biar tidak banyak yang kita masukkan, teman-teman bisa mengumpulkan tombol-tombol ini dalam satu panel misalnya. Nanti hanya panel itu yang disembunyikan. Begitu juga bisa. Ini untuk apa namanya? Kita berlatih, belajar, semakin banyak kita mengoperasikan nanti semakin paham gitu. Tanya sudah, panel petunjuk nggak perlu, TB settingnya ini ya juga hilang ya. TB settingnya juga kita sembunyikan. Nah, seperti itu. Apalagi ketika ini kan berputar tadi, berarti kita akses kamar menu. Kita klik kamar menunya, kita tarik ke sini. Apa yang kita akses? Ya, kan tadi mintanya ke materi ini. Berarti yang kita ambil adalah animatornya, kemudian kita play string ke materi. Nah, seperti ini. Jangan lupa teman-teman, untuk berpindah scene maka kita butuh bit settingnya. Kita masukkan semua scene yang ada harus dimasukkan ke bit settingnya di sini. Maka kita ke scene dulu, materi kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita silang lagi. Kita simpan dulu, save scene. Kemudian kita coba ya, klik. Kita coba ke informasi dulu. Ini informasinya yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini
masih ada putih transparannya ya. Nanti bisa teman-teman hilangkan dengan mengubah alfanya jadi 0 pada panelnya. Kita kembali. Nah, ini udah ke materinya. Nah, gesernya ke kiri. Nah, ini langsung ke materinya. Sudah berhasil. Nah, terus ketika diklik materi, pengen ada suara atau tidak? Kalau pengen ada suara, sama seperti tadi. Kita ke tab materinya seperti yang sebelumnya maksudnya. Kita tambahkan di sini. Kita ambil yang sound main menu. Kita ambil suara tombol ya, start button. Nah, saya kira sudah cukup untuk yang dari menu. Kita simpan. Kemudian kita menuju ke bagian materi. Kita open saja seperti ini. Nah, di materi ini kita buat satu panel utama ya. Jadi kita buat, oh ya, karena tadi ada apa namanya gerakan animasinya yang dari kamar kan, berarti di sini juga harus ada. Karena kita sudah punya prefabnya yang kemarin kita buat, ini bisa kita tarik taruh sini, atau biar sama posisinya kita bisa copy paste dari scene menunya. Kita copy paste aja ya, di kanan copy, kemudian buka materi lagi, klik kanan pilih paste. Nah, sudah ada di sini. Kita klik 2 kali, klik. Nah, dari sini. Berikutnya kita buat, karena ini kan yang terlihat di gamenya kan halaman depannya. Kita buat sementara tadi kan ada yang sisi kanan, kemudian kita buat sisi kiri pada animasinya. Animasi kita buat di sini, ini kan ada sisi kanan. Nah, kita create new clip, kita tulis sisi kiri. Kita masukkan ke animation. Nah, sisi kiri itu berapa berarti? Nah, kita coba klik, kemudian kita pilih ini 90. Ya, betul kan sisi kiri di sini. Betul nggak? Kita lihat yang di belok kiri. Terakhir berapa ini? 90. Seperti ini. Berarti betul yang sisi kiri. Sisi kiri tadi berapa? 90 ya. Kita nyalakan dulu lagi. 90. Nah, sudah. Betul ya. Sisi kirinya 90. Kemudian karena ini kita buat 90 juga ya. 91 kembali ke 90 lagi. Sebentar. Nyalakan dulu 90. Nah, ini sebenarnya bergerak tapi tetap di sini ya. Kita matikan lagi. Berarti sisi kiri ya. Oke. Nah, ini kan ada sisi kanan, ada sisi kiri kan di sini. Yang pertama kali kita nyalakan adalah di sini adalah bagian sisi kiri. Sebagaimana yang ada di ini, kita simpan dulu. Sebagaimana yang kemarin sudah kita lakukan di informasi ya. Bagian informasi. Nah, kanvas menunya ini kan animasinya kan dari sini ya. Nah, kan seperti ini. Sisi kirinya sebelah sini. Berarti kita juga ini min 90 kan. Nah, kita juga buat pada materi, karena belok kiri berarti pada sininya juga kita buat 90. Jadinya begini. Baru nanti ketika kita klik tombol home-nya baru menganimasikan
yang kembali ya. Jadi kita buat baru lagi yang ke menu yang kedua. Ini ke menu yang pertama yang berputarnya belok kiri, kita buat yang berdasarkan ini. Nah, ini kita ke sini aja biar nggak ketuker ya. Kita buat satu lagi. Kita ini copy paste, copy kemudian paste kan di sini. Nah, ini ya kita kasih min 1. Ini berarti ke menunya, ke menu lagi. Menu kita kasih angka ya. Ke menu yang kedua. Ya, maksudnya ke menu tapi dari materi. Tadi yang ini kan ke menu tapi dari informasi. Nah, kita tambahkan make transition. Tambahkan make transition kembali. Nah, ini kita tambahkan, ini dihilangi dulu yang jam materi, kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan di sini yang jam menu aja. Nah, udah seperti ini. Sama perintahnya ya, karena ini sama-sama ke menu, hanya tempatnya yang berbeda. Nah, kalau sudah, berarti kita sekarang menentukan membuat panel baru. Kita UI, kemudian panel aja langsung ya. Panel otomatis ada canvas, ada event sistemnya. Kita buat di sini adalah panel tombol dulu. Panel tombol. Kemudian kita masuk ke scene, kita klik 2 kali, klik. Kemudian 2D-nya dinyalakan. Nah, seperti ini. Dia di sini kan putih ya. Kita buat alfanya jadi 0 saja ini. Ini kayak tarik ke kiri. Nah, seperti ini. Atau panel ini kita ganti gambar begitu. Tapi nggak perlu kan, sudah ada background ini. Iya. Kita tambahkan saja pada panel tombol itu ada tombol menu, berarti UI, kita ke button. Nah, lagi-lagi kita membuat tombol yang sama ya. Teman-teman bisa copy paste saja dari scene informasi juga boleh. Tapi untuk lebih berlatih lagi bisa mencoba lagi. Kita masukkan di sini ada. Nah, kemudian ukurannya 166, 162. Ini ya ukurannya yang ada di sini 166, 162 kita samakan. Kemudian posisinya, kita buat posisinya di sini. Dan teman-teman yakinkan untuk ininya, ancornya. Nah, ini misalnya kita taruh di paling kiri dulu seperti ini kan, baru kita tarik sini. Nah, begitu. Kemudian isinya, klik tag legasinya, ini tulisan buttonnya dihapus. Nah, udah jadi ini ya. Kemudian kita masukkan lagi judul. Jadi ada tombol, ini bisa kita ubah namanya TB Home lagi ya. Dan kita tambahkan image, kemudian ini sebagai judulnya. Nah, kita masukkan teks materi ini, tapi kita jadikan dulu spread 2D single, kemudian kita terapkan apply. Nah, sudah. Kita masuk ke image-nya lagi, kita tarik, masukkan ke source image-nya. Nah, ini 505145. 505145. Nah, udah seperti ini. Ini sebagai judulnya. Taruh sini aja. Berikutnya, kita masukkan lagi tombol ya. Tombol untuk membuka itu kubus atau balok ya. Teman-teman bisa membuat nanti ya ikonnya seperti apa, begitu buat sendiri. Sementara kita ambil icon yang ada di sini saja. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri tombol ikonnya. Ini kita ganti judul aja ya. TXT judul materi. Kemudian kita tambahkan, kita bisa
duplikat dari ini, atau kita tambahkan baru saja biar sambil berlatih. Button, nah ini kita taruh sebelah kiri dulu. Kita masukkan yang gambar mana, ini misalnya berapa ini, 406 323. Nah seperti ini, kita bisa sesuaikan letaknya. Nah, kemudian kita tambahi lagi, ini tulisannya kita hapus dulu, kita tambah lagi di buttonnya, kita tambahkan image saja, tarik ke bawah. Nah, teman-teman bisa menambahkan image itu di sini atau di luar juga nggak apa-apa, tapi kita bersarang di button saja nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan mana ini nih, nama band ruang, kita cari. Defaultnya sprite 2D, karena banyak kita multiple. Kemudian kita sprite editor, lagi kita slice, selesai ya, kita silam. Nah kita cari yang ini kan nanti kubus dulu, berarti kita klik di image-nya, pilih kubus dan masukkan pada source ya. Mana tadi, nih masukkan ke source image-nya. Nah ini lebarnya, width-nya 274, tingginya 88. Nah kita posisikan di sini, nanti tombol ke kubus gitu ya. Kemudian ini kasih nama TB kubus. Ini kita duplikat aja, kemudian kita bisa geser. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita kasih namanya TB balok gitu. Nah kan sudah ada ini materi kubus balok ya. Nanti ikonnya bisa teman-teman ganti sendiri. Sebentar kita lihat teman-teman, untuk ininya kita buat seperti ini, ditaruh sini. Kemudian yang ini kita taruh sini. Kita turunkan sampai kira-kira sampai ke kubusnya. Ya. Kemudian untuk yang image-nya, nah kita sama ya. Ini kan ada di sini nih. Kita tarik aja ini ke sini. Oh, karena tadi kubusnya di sini. Nah, ini berarti mana ini? Oh, ini masih di sini. Nggak bisa turun lagi. Oh iya teman-teman, untuk yang balok ini kan belum kita ubah. Kita ubah dulu yang balok ya. Nah, ini nama yang berikutnya, ini balok 27288 272 balok. Kemudian sama ya, kalau ini seperti ini sudah di sini. Tapi pas ke sini ini cuma di sini, nggak apa-apa ya. Nanti untuk yang image-nya ini biarkan ada di sini. Nah seperti ini. Jadi nanti yang berubah jaraknya ini saja. Kemudian yang balok sama, kita buat seperti itu. Kita turunkan sampai balok ini ya. Kemudian bagian ininya sama, kita seperti ini. Nah ininya geser ke sini, wall. Nah kita sudah punya TB home, kemudian TB kubus, kemudian TB balok. Masing-masing ini teman-teman, ketika kita
pengen ini nanti ada gerakan masuknya, berarti kita kan kemarin buat TB apa tuh yang masuk tuh, TB tanya ya. Nah, kita masukkan aja animator TB tanya ke sini. Kalau langsung bareng semuanya berarti panel tombol di sini. Tapi kalau mau munculnya satu-satu, berarti di setiap ini. Nah, berarti kita tarik sampai bawah, kemudian ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini sudah di bawah, kita masukkan ke sini. Kemudian TB kubus sampai ke bawah, masukkan yang TB, animasi yang TB tanyanya. Sama ini juga. Nah, coba kita tes dulu teman-teman. Ketika kita klik play, nah masuknya seperti itu. Ini kan belum berfungsi ya teman-teman, ini belum berfungsi semua. Nanti berfungsinya akan kelihatan. Sekarang ketika kita klik kubus, nanti masuk ke materi kubus. Balok berarti masuk ke materi balok. Berarti kita butuh panel baru lagi teman-teman ya. Klik kanan kita tambahkan panel. Nah ini panel ini nanti untuk panel balok kubus dulu ya. Panel kubus berarti panel untuk materi kubus. Lagi-lagi kita ini nolkan saja alfanya. Nah, seperti ini. Kita sembunyikan dulu panel tombolnya biar nggak ganggu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat pertama judul ya. Berarti kita harus punya ini. Judul kita pakai image saja sih. Image. Kemudian kita tarik ke atas. Ini buat judul ya. Kira-kira seperti ini. Kita masuk ke gambar. Karena judulnya kan kubus, berarti kita bisa ambil dari sini. Atau teman-teman bisa copy paste ya dari yang tadi yang sudah. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang aja seperti ini. Kita buat ini 274, kemudian 88. Nah, misalnya teman-teman melihat ini kok kurang besar begitu, nah teman-teman bisa memperbesar lagi. Ukurannya di sini ya. Nah, ini ada yang no edit, kemudian bisa dicoba-coba teman-teman ya. Misalnya berapa begitu. Kalau pengen constraint ini bisa diklik, kemudian kayak gini Alt dipencet. Alt dipencet, kemudian shift-nya juga dipencet. Nah, kira-kira kan segini. Misal kurang besar masuk segini ya. Berarti ini 494 159 misalnya apa nih 495 ini 159. Nah, bisa ya. Kemudian ini bisa diturunkan. Nah, kalau kegedean ya bisa dikecilin lagi gitu. Berikutnya kita butuh tombol home juga kembali ya. Tombol home kembali lagi untuk menuju ke ini bisa kita duplikat dari sini. Duplikat kemudian kita masukkan ke sini. Nah, TB home ini sudah ada di sini. Ini bisa kita klik buat TB back misalnya ya. Kita sudah punya judul, ini ganti judul kubus misalnya. Kemudian kita buat lagi ada nanti panel ya di sini ya. Ada frame di sini. Frame-nya belum kita masukkan. Kita ambil lagi dari sini, dari asetnya. Dari aset. Kemudian kita ambil panelnya. Panel yang ini frame ya. Frame materi kita masukkan ke sini. Nah, sudah masuk. Kita klik frame-nya, kemudian kita ambil sebagai spread 2D single, kemudian terapkan apply. Nah, sudah ada di sini. Nah, di sini.
Kemudian kita tambahkan dulu untuk frame-nya, berarti kita pakai yang image di sini. Kemudian masukkan ini frame-nya seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan 1098 kali 736. Nah, kemudian posisinya kita pindah ke sebelah kanan seperti ini. Ini nanti adalah tempat kita menuliskan materinya begitu. Ada materinya kita tuliskan di sini. Kira-kira saja seperti ini untuk kubusnya ya. Kemudian jangan lupa bagian ini kita paskan di bagian luarnya ya, sudut-sudutnya, biar nanti enggak berubah-berubah ketika ganti layar. Ini kita ubah jadi frame saja ya, frame kubus gitu. Nah, kemudian di dalam frame kubus ini, nah, kita lihat dulu ini apa ini ya. Oh, yang ini belum ya. Kita atur juga judulnya di sini seperti ini. Nah, bagian frame kubus ini kita beri scroll ya. Materinya nanti berupa scroll, gambar yang di scroll begitu. Nah, kita coba dulu buat. Nah, di sini ada UI lagi, kemudian ada scroll bar. Nah, kita coba scroll bar dulu ya. Scroll bar atau scroll view. Scroll view. Nah, kita lihat kalau scroll view isinya seperti ini. Nah, scroll view ya. Kemudian ukurannya, teman-teman lihat di sini ada viewport, ada. Kita lihat, kita buat ukurannya ini. Ini yang kita klik scroll view-nya ya. Nah, kira-kira begini. Naiknya juga kira-kira segini. Turunnya segini. Nah, teman-teman bisa mengubah warna untuk scrollnya ya. Scroll horizontal, scroll vertikalnya bisa ganti warna. Tapi sementara seperti ini dulu. Kemudian warnanya ini bisa teman-teman ubah juga. Misalnya hitam ya seperti ini, putih, merah, nah seperti ini ya. Nanti teman-teman pilih yang mana. Nah, ini misalnya sementara kita pakai yang seperti ini dulu, atau dibuat transparan nih juga bisa. Nah, seperti ini. Berikutnya teman-teman, kita memasukkan kontennya. Nah, kontennya kan dimasukkan ke sini. Nah, konten sendiri di sini di viewportnya ya, viewportnya ini hanya segini nih. Ini bisa kita tarik ke bawah lagi sampai banyak ya. Nanti menyesuaikan isinya. Misalnya di konten ini, ya, kontennya kita tambah dulu. Ini kan baru segini nih kontennya. Kita perlebar dulu sampai ke bawah karena kita butuh panjang sepertinya. Nah, kita masukkan pada konten ini gambar-gambar ini materi. Isi kubus A, isi kubus B ini maksudnya berarti lanjutannya. Pertama isi kubus A, kita masukkan dulu. Sini kita ganti spread 2D, kemudian single, kemudian kita apply. Begitu juga yang B, spread 2D, single. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat ya, ini materinya nanti seperti ini. Seperti ini. Kita bisa memasukkannya di sini. Nah, misalnya di konten ini. Dan kalau kita langsung masukkan ke sini bisa nggak? Nah, nggak bisa. Terlalu nggak tahu posisinya di mana. Makanya kita butuh di sini kasih image lagi saja. Image, nah letaknya di sini, masih di sini ya, di bawah. Kita tarik aja langsung ke atas ini. Nanti posisinya di sini.
Nah, kita masukkan yang isi kubus A sini. Ukurannya berapa ini? 840. Terus tingginya 2048. Nah, kita bisa atur seperti ini. Nah, untuk melihat keseluruhannya pada bagian viewport ini, ya, bagian viewport mana ini ya, scroll view, kita turunkan lagi, ada mask ya di sini ya. Masknya kita coba buka dulu. Nah, seperti ini, nanti kelihatan ya. Kalau ini ditutup seperti ini kelihatan. Jadi kita buka dulu biar tahu. Nah, pada bagian konten ini kan bisa diklik. Kita bisa perpanjang lagi karena nanti menambah lagi. Ini posisinya, ya, dia kan selalu di tengah gitu ya. Mungkin ada pengaturannya pada scroll view-nya juga, kita lihat dulu. Ternyata ada vertikal, horizontal, ini dia kontennya. Kita vertikalnya nggak usah dulu ya, coba ya. Klik di sini, vertikalnya tidak kita centang. Ini scroll rectangle, scroll rect. Oh, ini dimunculkan atau tidaknya. Oke, kita tambahkan lagi image berikutnya. Karena ini sudah di sini, kita geser aja, ini taruh atas. Kemudian kita duplicate ya. Ini di bawahnya, kita taruh di bawahnya. Nanti kan urutannya ini lanjutannya. Kemudian kita masukkan yang materi B. Nah, jadi kan begini. Ini kita sambung gitu ya. Kita sambung. Tapi lihat ini kurang proporsional ya. Ini 1100 kali 19, coba 1100 kali 1944. Oh, besar banget ya. Kalau mau kita perkecil seukuran dia, berarti kita pakai ini. Pakai klik geser, Alt dipencet, kemudian shift-nya juga dipencet. Biar besarnya nggak terlalu beda jauh. Dan kita tarik ke sini. Nah, kira-kira sudah segini. Kita lihat bagian kontennya lagi, teman-teman. Ini kan jauh banget ya. Nah, maka kita perlu, ini kira-kira naiknya seberapa. Dari sini naik ke sini. Berarti kita naikkan dulu ini sampai sini. Terus posisinya konten ini tadi kan berubah. Nah, ini kan tinggi ya. Kita turunkan lagi. Seperti ini. Nah, kita lihat kontennya lagi. Nah, sudah ini sepertinya. Kalau sudah seperti ini, kita coba viewportnya kita nyalakan lagi untuk yang masknya. Nah, seperti ini. Kalau kita coba tes viewportnya apa, scroll view-nya ini berjalan atau tidak, kita coba dulu. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini scroll bar-nya yang ada di sebelah sini. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Seperti ini sampai pada posisi kontennya tadi, batas kontennya. Nah, ini juga bisa kita klik tarik ke atas juga bisa. Kita slide begini ya. Nah, bisa. Nah, seperti ini. Ini untuk materinya. Kemudian kita perlu menambahkan lagi di sini ada objeknya ya, ada objek 3D-nya. Nah, kita tambahkan di sini ada objek 3D. Kita tuliskan dulu di sini, kita buat game objeknya. Kita tuliskan 3D
objek. Nah, 3D objeknya ya. Untuk kubus dan baloknya nanti. Nah, kita masukkan ke sini nanti kubus baloknya. Tapi sebelum ke sini, ke objek ya, berarti kita buka dulu model 3D-nya, kemudian masukkan baloknya ya. Kita masukkan baloknya dulu ke sini, kemudian kita masukkan kubusnya ke sini. Nah, ada kubus dan balok. Tapi kok nggak muncul di sini gitu ya? Harusnya kan mau kita munculkan di sini. Ada di sini muncul begitu. Nah, ini di sini kelihatan di sini. Kita lihat kalau 3D-nya kayak gimana posisinya. Kita klik ya. Kita klik di baloknya. Nah, ternyata bertempatnya di mana? Ada di sini. Nah, baloknya ada di sini. Sementara kita pengennya nanti ada di sini. Kalau ini kita geser, nah seperti ini. Ini juga kita geser seperti ini. Nah, bisa ya. Nah, seperti ini. Bisa sih, bisa. Nah, seperti ini. Kurang ke depan misalnya, kita geser lagi ke sini. Jadi ada objek 3D-nya, ada objek 2D-nya. Nah, ini yang ada di 3D, kamera 3D-nya, sementara yang ini adalah kamera 2D-nya. Bagaimana kalau pengennya ini ada di depannya? Nah, begitu ya. Pengen ada di depannya. Kalau diputar-putar ya bisa. Berarti kita butuh satu kamera lagi. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan kamera. Nah, tapi kamera ini nanti hanya mengakses kanvasnya. Gitu. Kita tuliskan di sini adalah kanvas, kamera kanvas. Jadi pada kanvas kamera ini kita ambil layarnya layar UI aja. Nah, ketika kita ambil layar UI di sini kan kosong ya. Kalau yang main kamera ini sudah biasa. Tapi yang kamera kanvas ini kemudian kita ganti. Udah UI. Kemudian kita ambil yang sketchbooknya jadi depth only. Nah, depth only kan kayak gini jadinya. Nah, kemudian calling max-nya kita ambilnya yang UI. Berarti yang ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Tinggal UI aja. Kemudian projection-nya kita ambil yang ortografik. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Kita bisa geser. Jadi kita bisa geser ini ke sini. Nah, jadi nanti kita bisa pindahkan kanvasnya biar masuk ke sini. Gimana caranya? Ya kita ke kanvas dulu. Nah, pada bagian kanvas ini kita cari yang kanvasnya. Kemudian ini kita ganti base-nya kamera. Terus kameranya mana? Kameranya kan pakai yang ini, kamera ini. Kita tarik, masukkan ke sini. Sini ya. Tarik, masukkan ke sini. Nah, lihat kita sudah punya ada di sana. Terus distannya berapa? Distannya nggak usah jauh-jauh, 10 aja. Seperti ini. Kemudian yang lain sudah sama seperti ini ya. Kalau kita ke sini kan, nah jadinya kayak gini. Jadi
kita nanti memasukkan 3D-nya itu di sini biar bisa di depannya. Kita coba ya. Sekarang kita masukkan balok ini ke objek 3D-nya. Nah, objek 3D-nya ini kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, mana posisinya? Coba kita turunkan lagi. Oh, jauh banget. Kita buat 2D biar kelihatan. Kita naikkan dan geser ke sini. Nah, ini kan X, Y-nya kan jauh ya. Kalau X-nya kemana? Sana. Kalau Y-nya sana. Kalau Z-nya sana. Gimana kalau Z-nya kita buat 0 dulu misalnya. Nggak kelihatan Z-nya. Jadi di mana Z-nya? Oh, di sini. Nah, kita ganti yang ini. Ya, lanjut. Kita coba ini menjadi UI. Yes, forbidden. Dan kalau kita klik di sini dan kita coba putar, nah nanti kelihatan seperti itu ya. Ya, kita ubah jadi 0 lagi dan kita posisikan ini kira-kira di sini ya. Kira-kira kubus baloknya posisinya di sini. Nah, ini nanti kita tambahkan sini tombol-tombol, berarti pada misalnya ini frame panel kubus. Pada panel kubus kita tambahkan lagi di sini ada tombol. Nah, ini tombol X gitu ya. Ada tombol X, kemudian ini kita kasih aja langsung pakai teks ya. Ini TB apa O ya, TBO aja. Kemudian kita tempatkan di, kita pakai 2D dulu, 2D, kemudian kita ke kanvas, kita dekatkan. Nah, tadi buttonnya kita tempatkan di sebelah sini. Kemudian besarnya kita atur, kita agak perbesar. Kemudian tagnya, nah tagnya ini kita buat base width coba ya. Nah seperti ini. Ini kira-kira kalau kurang kecil kita kecilkan seperti ini. Dan kita geser lagi ke sebelah kanan sedikit. Ya. Ini TB, kita tulis saja TPO gitu ya. Kemudian kita buat baru. Ini kita ganti TB X dan kita geser seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi, kita geser, duplikat lagi, kita geser sekali lagi. Nah, ini TPX ya. Kalau ini misalnya TPY, yang ini TPXY. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memilih. Nah, kita mau memutar berdasarkan sumbu apa begitu. Nanti TB0 ini adalah kembali ke posisi semula. Nah, kita
ganti dulu yang TPX-nya belum jadi X ini, kita ganti X. Kemudian yang TPY kita ganti Y. Kemudian yang XY kita ganti XY seperti ini. Kita sudah punya tombol-tombolnya. Nah, kita juga sudah punya ini 3D-nya ya. Kemudian kita akan membuat skripnya untuk bisa ini nanti bisa berputar begitu. Kita coba buat yang di sini dibalok dulu, kemudian kita tambahkan karena nanti kita butuh sentuhan, maka kita perlu di sini ada collider ya, collision, ada box collider gitu ya, ada box collider aja seperti ini. Begitu juga untuk yang kubus, kita juga butuh box collider. Nanti kita sesuaikan box collidernya. Coba ini yang ini, kita klik di sini. Nah, box collidernya kan segini. Ini untuk yang kubus. Yang kubus berarti ini yang balok, coba saya sembunyikan dulu biar kelihatan. Yang kubus kita klik aja, tarik naik seperti ini. Kemudian ini klik tarik ke kanan, tarik ke kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Oh, yang mana ini? Di sini. Kemudian bawahnya kurang naik. Kira-kira seperti ini nanti ya. Collidernya kita butuhkan. Sudah selesai. Kemudian untuk ini tadi yang balok apa kubus? Oh, ini yang kubus yang ini. Tadi kebalik. Gak apa-apa. Kita buat naik. Seperti ini. Saya kira ya. Nah, kemudian yang baloknya tadi coba kita nyalakan. Balok kubusnya kita sembunyikan. Jadi yang balok. Oh, baloknya sekarang kita buat ya begini. Kita sesuaikan saja. Nah, kira-kira udah pas, berarti udah selesai. Ini baloknya, kemudian ini kubusnya sudah punya collidernya sendiri-sendiri. Kita mau memutar yang kubus dulu ya. Ini baloknya kita sembunyikan dulu. Kemudian di kubus kita tambahkan komponen. Komponennya adalah script ya. Putar 3D gitu ya. Putar model aja. Kemudian kita tambahkan begitu. Nah, udah punya, berikutnya kita klik, nanti akan diarahkan tempatnya. Kita tarik ini ke sini, script. Nah, kita buka yang putar modelnya dulu. Nah, kemudian kita butuh kecepatan ya. Maka kita beri public, kemudian float. Kita ambil kecepatan rotasi aja. Kemudian kita tentukan nilainya sekalian 300 F misalnya begitu. Kemudian kita tambahkan lagi ada public game object. Nah, kita butuh game object nanti. Ini tempat untuk resetnya. Nah, misalnya reset positionnya. Kita tulis reset posisi, itu aja. Nanti kita ambil ya. Kemudian ketika pertama kali start, yang diambil karena kita mau memutar begitu, kita butuh rigid body ya.
kita tambah RB, kemudian kita buat arrow. Oh iya, kita kan belum deklarasikannya. Berarti kita perlu lagi. Kita buat privat boolean di drag. Itu pertama false. Kemudian kita buat rigid body RB, nah, itu aja. Kemudian kita buat privat string sumbu. Nah, ini nanti untuk cek ya sumbu-sumbunya. Nah, pada saat ini pertama kita ambil rigid body-nya dulu. Get komponen, kemudian rigid body. Nah, kemudian kita ambil juga sumbunya. Yang pertama itu adalah XY misalnya. Artinya ketika pertama kali dibuka itu kita bisa memutar sumbu X, sumbu Y. Berikutnya kita butuh onMouse struct-nya ya. Jadi kita butuh privat saja. Privat void onMouse struct. Nah, ketika di drag apa yang terjadi gitu ya. Di drag sama dengan true. Nah, ini kan tadi false. Di drag sama dengan true. Kemudian pada update-nya kita tentukan ini ada jika inputnya get mouse button up itu 0. Nah, 0 itu berarti kiri ya. Maka di drag-nya menjadi false. Kalau button up itu berarti kan lepas gitu ya. Atau pencetannya lepas itu berarti drag-nya false. Nah, apa yang terjadi ketika di drag true sama drag false? Nah, sekarang kita buat privat kemudian void fix update. Kita pakainya fix update ya. Jika di drag artinya di drag itu sama dengan true, apa yang terjadi? Nah, kita misalkan lagi ya, jika sumbunya itu sama dengan X, maka kita float untuk posisi X ya. Kita ambil input get axis. Aksisnya apa? Ya mouse X ya. Mouse X-nya itu sama dengan kali ya. Dikali kecepatan rotasi yang tadi udah ditentukan 300 dan dikali time delta time. Kita pakai fixed aja ya. Time fixed delta time. Ini kemudian kita ambil rigid body-nya, kita add tor. Jadi kita tambahkan vektor 3 down. Down-nya kali berapa? Kali X-nya ini. Nah, ini sama dengannya kurang 1 ya, harusnya 2. Seperti ini. Itu kalau X-nya begitu ya. Terus bagaimana kalau nggak seperti itu ya? Kita copy saja di sini. Kalau tidak X, kita misalkan else, berarti else if kalau sumbunya tidak X tapi Y,
maka kita ambil get axis-nya mouse Y, kemudian kecepatan rotasi sama, kemudian torque-nya ini right. Ya, kali J ya tentunya ya. Terus yang di sini tadi float-nya float Y. Nah, terus gimana lagi? Nah, kalau jika bukan Y tapi XY, berarti di sini kita ambil X-nya diambil, Y-nya juga diambil seperti ini. Kemudian RB-nya adalah ya dua-duanya ya. Kita ambil down dan right-nya. Seperti ini. Kemudian ini kan kalau di drag ya. Terus apa lagi? Kalau nggak di drag berarti enggak, gitu kan, nggak jalan. Nah, terus kapan itu X, kapan Y, kapan X? Ketika diklik ya, maka kita buat function dulu agar bisa dibuka. Putar sumbu X misalnya. Berarti kita tentukan sumbunya itu X. Nah, kemudian kita buat lagi, ini nanti kita buat aksesnya ya. Sumbu Y berarti sini ganti Y. Dan terakhir kalau buat XY berarti kita ya XY. Nah, terus gimana kalau kita pencet yang tombol posisi awal ya? Jadi kita tambahkan lagi posisi awal. Nah, posisi awalnya kita maunya ke apa gitu ya. Kita buat ini posisi awalnya, kita lihat dulu yang di sini ya. Lihat dulu yang kubus. Nah, kubus posisi awalnya misalnya seperti ini. Kita lihat di sini ada X, ada Y, ada Z-nya seperti ini. Misalnya kita ambil ini adalah 1132, terus yang ini 396 aja misalnya. Terus ini min 5. Nah, begini. Atau kita geser lagi ke kiri. Ini berarti 1133 misalnya. Nah, misal seperti ini. Kita tuliskan saja yang di sini. Nah, RB transform, kemudian local angular angle, new vector 3, kemudian kita tuliskan tadi berapa tadi, min 1133, di sini min 1133, dan berikutnya ini karena float kita tambah F aja seperti ini. Kemudian berapa lagi, min 396, min 396, dan min lagi Z nya min 5, min 5. Oh, ini untuk positionnya ya, local position, bukan local angular-nya. Kalau mau membuat local angular-nya, ini adalah local position. Nah, posisinya. Kalau local angular-nya ini tergantung kita mau misalnya yang pertama kayak gini, ya 00 semua kan bisa. Atau kalau mau yang pertama misalnya modelnya kayak gini,
penampakannya misalnya ini berapa, 90 ya, jauh banget. 0, ini kan AD nya kan di sini nih, misalnya kita mau tukar, nah ini seperti ini misalnya AB CD, ini Z nya misal mau seperti ini juga bisa. Untuk X nya coba kita ke sana aja, misalnya begini. Misalnya mau tambah pertama tuh kayak gini, berarti kita masukkan yang tadi, yang ulernya ini ya, 14, misalnya 194, terus mungkin 3,5 begitu. Berarti kita tuliskan saja di sini seperti yang ada di sini. Kita ulang ya, yang di sini adalah 14, kemudian 194, kemudian di sini 3,5. Nah, ini bisa semuanya dikasih F karena float ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, begini. Kemudian kita coba buka ke bagian kubus sendiri ini ya. Nanti kita lihat harusnya ada kecepatan dan ya, ada kecepatannya. Nah, ada kecepatannya di sini 300. Terus ininya gimana reset posisinya? Reset posisinya kalau kita butuh yang ini, maksudnya reset posisi, kita butuh objek baru, bisa kita tuliskan di sini. Tapi kalau enggak, berarti bagian public game object ini bisa kita matikan saja seperti ini. Enggak kita gunakan, kita simpan lagi. Nah, kita lihat nanti di sini hanya ada kecepatan rotasi yang nilainya 300. Ya. Terus teman-teman tadi ketika kita membuat ini kan ada rigid body-nya ya, rigid body. Berarti kita butuh dong rigid body-nya di sini. Kita tambahkan komponen rigid body-nya. Nah, kemudian pada rigid body ini gravitasinya tidak kita butuhkan. Kita buang. Nanti kalau kita centang di sini nanti jatuh. Begitu. Nah, kita lihat pada kubus ini, lihat untuk yang pokok leadernya sepertinya kurang pas, kurang sesuai. Kita klik lagi dan kita sesuaikan lagi. Misalnya seperti ini. Sudah sesuai atau belum? Nah, ini kurang ke sini. Bawahnya udah oke. Udah oke, sepertinya seperti ini. Udah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba dulu saja apakah ini bisa berputar gitu ketika kita klik. Nah, coba kita klik geser pada sini. Nah, ini sudah bisa kita putar. Kemudian kalau kita klik tombol ini belum berfungsi karena kita belum mengambil. Nah, bisa ya, bisa berputar-putar seperti ini. Kita kembalikan lagi. Oh, ini tombolnya juga belum kita beri perintah. Gak apa-apa, kita sediakan dulu saja. Berikutnya untuk script ini kita masukkan juga pada balok. Nah, misalnya balok ini. Kemudian kubusnya coba kita sembunyikan. Pada balok ini kita tambahkan putar model. Klik, tarik ke sini. Nah, kita coba apakah bisa berfungsi untuk baloknya ini. Kita coba klik geser. Oh, ternyata belum bisa ini.
kita coba lagi. Nah, kenapa ini? Oh, karena kita belum ada rigid body-nya. Nah, rigid body-nya kita masukkan. Ini user gravity-nya kita matikan. Nah, kita coba lagi. Nah, udah bisa kita putar-putar ya. Putarnya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ini putar segala arah XY ini namanya. Nah, berarti sudah bisa ya, balok dan kubusnya sudah kita putar-putar seperti itu. Sekarang kita buat untuk yang kubus dulu, nyala. Nah, ini baloknya. Jadi kubus dan balok kita nyalakan nggak masalah. Kemudian kita buat dulu saja. Ini panel kubus, kemudian kita duplikat untuk panel baloknya. Panel balok. Otomatis untuk materinya kita ganti ya. Ini judul kubus kita ganti judul balok. Nah, yang panel kubus kita sembunyikan dulu biar nggak ganggu. Nah, judul balok ini kita ganti gambarnya. Ini menjadi balok. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian masuk ke frame-nya. Ini kita ganti juga namanya frame balok. Nah, pada frame balok ini, pada scroll view-nya, nah, kita matikan dulu, kita uncheck ini. Kemudian kita buat 2D aja biar gampang. Dan kita klik viewportnya seperti ini ya. Nah, kita lihat di bagian kontennya. Nah, konten image yang pertama, ini kita ganti materi yang ternyata belum kita masukkan. Kita cari yang isi baloknya. Baloknya ada 3 nih, berarti panjang ya. Balok A, B, C. Kita klik semuanya. Kita masukkan ke dalam folder gambar. Tunggu sampai selesai. Sekarang sudah masuk ya isi materi untuk balok ini kubus. Nah, kemudian yang balok A kita buat spread 2D, kemudian single, kita apply. Ini dua-duanya langsung saja dengan kontrol klik, kemudian atas kita buat spread 2D, kemudian single, kemudian apply. Nah, sekarang materi balok A. Nah, berarti yang image yang pertama ini kita ganti dengan materi balok A. Kita masukkan ke sini. Mana tadi? Nah, sudah berganti. Tapi posisinya seperti ini ya. Kita lihat ukurannya 204 tingginya. Terus ini 204 sama sebenarnya. Tapi kita bisa kecilkan lagi seperti ini, sesuaikan saja. Nah, kalau misalnya masih terlalu meletrek begitu, kita naikkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian gambar yang kedua, ini ya gambar yang kedua, image 2. Ini bisa kita masukkan juga materi balok yang B. Nah, ini juga kalau dirasa sudah sesuai, tinggal kita tarik ke atas. Kita posisikan aja. Nah, ini kok masih kurang, maka kita perpanjang lagi kontennya. Kontennya kita perpanjang dulu, nanti kira-kira muat. Nah, bagian image-nya kita naikkan lagi. Nah, ini seberapa ini? Sampai sini ya, jauh banget.
Ya, kira-kira begini. Kita duplikat aja yang ini, kemudian kita turunkan. Nah, kalau udah kita turunkan, kemudian kita tambahkan yang C sini. Nah, udah ya. Udah jadi yang C ke sini. Ini lanjutannya. Nah, kita atur saja seperti ini. Kalau kurang panjang berarti ini dipanjangkan lagi. Ini masih terlalu straight ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, melihat seperti ini kan ini kontennya terlalu panjang begitu. Bisa kita ini klik, kemudian kita turunkan dulu. Kira-kira sampai di tengah-tengahnya tadi. Atau kita ini kontennya ini kita naikkan dulu ya sampai di sini, berarti sampai ke sini. Baru kemudian ini kita turunkan lagi sampai ya di sini, kira-kira seperti ini. Nah, udah. Kalau sudah dirasa sudah, berarti kita nyalakan lagi untuk maksudnya pada bagian viewport. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita atur dulu untuk penampakannya. Berarti kita butuh satu script yang mengontrol nanti yang tampak duluan itu yang panel tombol, baru ketika kubus diklik nanti baru ini muncul dan seterusnya. Maka kita taruh di kanvas saja di sini. Kemudian kita tambahkan script. Ini pilihan materi itu aja ya. Pilihan materi. Oke. Nah, kita klik pilihan materinya. Kita pindahkan ini ke script. Nah, seperti ini. Pada bagian script, pilihan materinya sekarang kita buka bagian ini. Klik kanan, open. Ya. Pada pilihan materi ini, nah, kita kan baru ada start update-nya, padahal kita nanti kan butuh ketika dipencet gitu ya. Jadi ketika pertama kali dibuka, berarti nanti bagian start, kita buat ini adalah pilihan awal gitu. Nah, pilihan awal di sini. Berarti kita buat di sini adalah fungsinya private, public aja. Public void pilihan awal. Terus isinya apa yang pilihan awal? Nah, isinya karena kita mau mengatur ya, mengakses game-game objek yang ada, maka kita buat di sini public game object. Kemudian misalnya ini yang pertama misalnya apa? Tombol ya. Panel tombol. Nah, ini yang kita ambil nanti pertama panel tombol. Kemudian kita copy saja. Kan ada 3 ya. Panel tombol, panel kubus, dan panel balok. Nah, jadi 3 ini yang nanti kita ambil. Jadi di pilihan awal, jadi pilihan awal itu panel tombolnya itu kan nyala, jadi kita set aktif aja, true ya, true. Sementara untuk yang lain kan belum tampak, berarti kita buat ini yang panel kubus dibuat false. Sementara yang panel balok juga sama, kita buat false. Nah, jadi begitu. Kalau kita simpan, nah, maka nanti ini akan muncul di bagian kanvasnya. Kita lihat di sini. Nah, ini penyesuaian dulu. Pada bagian kanvas kita klik. Nah, kita klik kan di sini, kita turunkan. Nah,
Ini ada panel tombol, kubus, balok. Nah, kita tinggal masukkan saja. Nanti yang kita akses panel tombolnya mana? Ya ini panel tombol. Tarik sini. Terus panel kubusnya ini. Terus panel baloknya ini. Nah, sudah ada begini, berarti kita tinggal ngatur yang bagian sini. Nah, ini kan ketika pilihan awal. Nah, bagaimana ketika diklik tombol kubusnya? Maka kita buat public. Kita copy aja deh. Kita copy paste saja dari pilihan awal. Nanti kita ganti. Nah, sampai sini. Kita paste di sini. Ini misalnya lihat kubus gitu ya. Lihat kubus berarti yang ini kita false, sementara yang kubus kita true. Nah, nanti yang muncul kubusnya begitu. Kemudian kita copy paste lagi di sini. Kalau mau lihat baloknya, berarti kita ini false, ini false, sementara yang baloknya true. Nah, begitu. Terus bagaimana dengan tampilan 3D-nya? Nah, kita juga bisa tambahkan di sini. Public game object 3D balok misalnya. Atau model baloknya. Nah. Oh, kubus dulu ya. Sini model kubus. Jadi kan kita bisa, kalau pas di sini, ini berarti model kubus dan model baloknya. Model kubusnya set aktifnya ketika di sini ada false kan. Kemudian model balok ketika di sini adalah set aktifnya false juga. Kan yang muncul tombol-tombol. Nah, kita bisa copy paste saja di sini. Jadi pas lihat kubus yang muncul, yang tampak ya kubusnya true ya berarti. Terus kalau yang mau dilihat balok, berarti baloknya yang muncul true. Nah, begitu. Kita coba simpan. Dan kita kembali ke sini, maka pilihannya akan ada 2 lagi di sini. Ini biar selesai dulu. Kita lihat. Nah, kan, ini model kubusnya yang mana? Model kubusnya kita ambil dari kubus di sini, berarti kita klik, kita tarik, taruh sini. Terus model baloknya ya ini. Nah, seperti itu. Terus bagaimana untuk tombol-tombol yang di sini? Nah, tombol yang di sini kita kan nanti mengakses ini. Kita menuju ke kubus dulu. Kita sembunyikan dulu yang ini. Kita menuju yang ke kubus dulu. Nah, kita ambil yang TBO dulu ya, TBO. Kita tambahkan di sini. Mana on click-nya? Nah, on click di sini. Berarti yang kita akses adalah bagian kubusnya. Kubus, terus di sini kita cari yang putar model. Kemudian pada posisi awal ya kan. Nah, udah. Oh, itu posisi awal. Kemudian TBX. TBX kita klik sini. Kemudian kita ambil kubusnya. Kemudian pada putar model kita pakai putar sumbu X. Terus yang TBY gimana? TBY ya sama, berarti diklik. Kubusnya ditarik ke sini. Kita putar sumbu Y. Terus yang XY berarti sama caranya, kubusnya tarik ke sini, kemudian putar modelnya yang XY. Nah, sudah kira-kira untuk panel kubus. Kita sembunyikan dulu panel kubusnya, dan kita masuk ke panel baloknya. Panel balok kita nyalakan. Nah, jadi di TBO, nah ini sekarang yang kita mau akses adalah baloknya. Berarti
balok ini yang kita tarik ke sini. Balok, kemudian putar modelnya posisi awal. Kemudian tombol X ke sini, balok juga. Nah, kemudian putar model, kita pilih sumbu X. Kemudian tombol Y, tambahkan, balok diambil di sini, kita putar model bagian Y. Nah, terakhir tombol XY, tambahkan, balok tarik masukkan sini, kemudian putar model XY. Nah, begitu. Berikutnya tombol home. Nah, ini tombol home-nya belum kita beri perintah. Ini kita coba matikan dulu untuk panel balok, kita munculkan panel tombol. Nah, kita yang 3D object ini kita sembunyikan dulu saja, biar tidak mengganggu. Nah, di sini ada tombol home. Nah, tombol home-nya ini kita beri perintah ya. Nah, klik seperti ini, kita ke kamar menu ya. Jadi kan kita mau pergi dari materi menuju ke menu ya, berarti ini kita animatornya, kemudian play string, kita pilih yang tadi ya, ke menu 2 ya, ini ke menu 2. Jadi kita tuliskan di sini ke menu 2. Harusnya begitu. Ketika ke menu 2 diklik, maka di sini harusnya kan hilang dulu nih. Berarti kita sembunyikan panel tombolnya. Maka kita klik di sini, kemudian panel tombol ditarik. Nah, ini game objeknya dibuat fullnya kosong seperti ini. Kita coba dulu, nanti kita lihat kekurangannya. Nah, seperti ini sudah muncul. Kita klik di sini. Nah, sudah kembali. Ya, kemudian materinya kita klik, sudah kembali lagi. Kita ke materi ya. Kemudian kubusnya kalau diklik belum berfungsi, baloknya diklik juga belum berfungsi karena kita belum memberikan perintah di sini. Sekarang kita menuju ke TB kubus dulu. Ya, TB kubus ini kita tambahkan. Nah, yang kita akses adalah kanvas. Yang tadi ada scriptnya pilihan materi ini ya. Terus apa yang dilihat? Kubus kan, ini kan tombol kubus yang dilihat kubus. Dan di bagian balok kita tambahkan juga kanvasnya, kita ambil. Terus pada bagian pilihan materi apa yang mau dilihat? Yang mau dilihat balok. Nah, seperti itu. Kita cek lagi, nanti kita lihat kekurangannya apa. Sudah muncul, kubus diklik. Nah, sudah hilang. Ini sudah muncul ini. Kalau diklik, nah ini belum berfungsi. Coba kita klik geser. Nah, sudah. Kita klik ini, kembalikan. Ini biar berhenti dulu. Atau kita pelan-pelankan. Nah, kalau sumbu X, nah, berarti yang kita bisa putar sumbu X doang. Sumbu Y, yang bisa kita putar sumbu Y doang. Tidak bisa ke kiri kanan. Kalau XY ya udah itu XY ya. Nah, ini sama semuanya. Nah, kita ini masih berlanjut terus. Tunggu sampai berhenti. Coba kita klik. Posisi awalnya udah ya. Ketika kita klik ding, ini kan kembali ke posisi awal tapi masih berputar. Oke, begitu. Kita lihat ini sudah bisa ditarik. Nah, kemudian tombol ini yang belum bisa diklik ya. Kita beri perintah dulu karena tadi belum diberikan perintah. Oke. Jadi pada
panel kubus ada TB back. Nah, TB back ini kita masukkan di sini kanvasnya. Kemudian kita ambil pilihan materinya adalah pilihan awal. Sama dengan yang di sini, TB back-nya kita ambil bagian kanvas. Nah, ini kembalinya juga pilihan awal. Kita save, kita tes lagi. Ya, kita coba sekarang yang balok ya. Nah, ini sudah balok yang muncul. Kemudian ini masih seperti ini. Kalau kita posisikan, oh langsung seperti ini ya. Kita ambil sumbu X, maka kita putar pada sumbu X. Oh, seperti ini. Berarti sudah ya. Kita tes lagi untuk kembali ke kubus, kembali, mati lagi, balok, kembali, nah, kubus, kembali, balok, ini, kembali. Ini udah selesai ya teman-teman ya. Tapi kita posisikan untuk yang apa namanya baloknya di awalnya kita buat seperti yang kubus ini ya. Ini 14194. Kita tulis juga di sini 14194. Kemudian di sini 3,5. Kita samakan saja. AU 3,5 seperti ini. Dan kita sembunyikan lagi. Nah, kalau untuk suaranya tadi kan ketika klik-klik kan nggak ada suaranya. Kita bisa ambil, kita simpan dulu seperti ini. Dan kita bisa ambil dari misalnya yang informasi kita open. Nah, ini kayaknya suaranya juga belum ada ya. Kita tambahkan saja untuk apa namanya suara ya. Kita tambahkan game object suara misalnya, yang nanti bisa kita akses gitu ya. Suara, kemudian kita tambahkan di sini apa namanya script ya. Scriptnya biar beda namanya, kita tambah apa? Suarane itu ya. Bebas kan namanya ya. Teman-teman bisa juga mengganti nama yang lain. Kita klik di sini, ada highlight di sini, kemudian pindahkan. Kita masuk ke bagian sini, kita buka, open suarane. Nah, di sini kita tambahkan di sini. Jadi ke tombol aja ya, kita buat apa namanya? Function aja yang nanti dipanggil oleh tombol. Suara tombol misalnya. Nanti yang diambil berarti suara tombol. Kita ambil dari mana? Ambil dari musik aja. Kan kita pernah membuat itu ya. Suara tombol. Nah, dan tinggal kita copy paste saja. Yang kita butuhkan suara tombol kan. Suara cuing, suara yang lain kan nggak butuh dulu. Maka kita cukup ini dulu, kita save. Nah, kemudian pada tombol-tombol yang ada, kalau pengen ada suaranya berarti kita akses yang di sini suara ini. Nah, coba kita buka pada ini TB Home dulu. Nah, TB Home kita tambahkan, kita ambil suara di sini. Dan fungsinya kan suara nih, kita ambil yang suara tombol. Nah, seperti itu.
Kemudian TB profil, kita mau tambahkan juga ada suara. Klik di sini, suaranya ditarik ke sini. Sama ya caranya. Nah, teman-teman bisa lakukan untuk semua tombol yang diperlukan ada suaranya. Tinggal di seperti ini. Nah, ini di tombol preferensi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy aja, kemudian kita simpan yang di sini, dan masuk lagi ke scene-nya yang materi. Tinggal kita paste di sini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan di sini pada tombol-tombol ini untuk suara-suaranya. Nah, kita ambil suara tombol, kemudian misalnya TB kubus, kita tambahkan juga suaranya. Misalnya TB baloknya juga. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, kita save. Karena tadi kita ambilnya dari instant musik, yang volumenya itu di load dari loading. Untuk bisa memunculkan suaranya kita mulai dari loading ya teman-teman ya. Kita bisa coba dari loading. Nah, sudah ada suaranya di sini. Nah, kita lihat pengaturannya. Nah, pengaturan di sini kecil sekali musiknya. Kita bisa perbesar. Nah, kita masuk ke informasi, sudah ada di sini. Nah, sudah ada tombolnya. Kemudian materi. Nah, sudah ada seperti ini, kubus. Nah, sudah ada. Kembali balok, ini sudah balok sampai di sini, kemudian kembali. Nah, kembali lagi, silang. Nah, oh ya teman-teman, untuk menganimasikan gambar 3D ini teman-teman bisa melakukannya, menambahkan animasi pada kamar menunya ya teman-teman ya. Ini kan masih diem aja nih, bisa teman-teman animasikan berputar atau apalah begitu, bergerak-gerak. Demikian tadi teman-teman cara membuat halaman materi. Nah, teman-teman bisa mencoba, banyak banget ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Semoga teman-teman semuanya berhasil. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.